Halo semuanya, hari ini kita akan belajar chapter 3 tentang creating opening exercises. Sebelumnya, perkenalkan, saya Felicia Yuandini akan ditemani oleh rekan saya, Gabriel Bryant. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai! Setelah mengetahui kebutuhan peserta training dari training need analysis, dan telah memilih tujuan dari training, maka trainer dapat mulai merencanakan program training. Nah, kalian tahu nggak sih, salah satu elemen penting dari active program adalah opening exercises. Opening exercises ini dapat dilakukan untuk sesi training tatap muka ataupun secara virtual. Dengan menggunakan setidaknya satu opening exercises, dapat menjadi langkah awal yang dapat memberikan banyak manfaat. Banyak orang beranggapan bahwa opening exercises ini hanya bersifat sosial. Pada umumnya, di awal training itu, para peserta belum saling mengenal satu sama lain. Untuk itu, diperlukan suatu kegiatan agar peserta dapat saling mengenal. Biasanya, trainer ini dapat melakukan icebreaker. Icebreaker adalah suatu kegiatan dalam awal training yang biasanya digunakan untuk memulai proses perkenalan para peserta training dan dapat dilanjutkan untuk memulai proses pembentukan tim. Icebreaker yang paling populer yaitu ketika trainer meminta peserta untuk saling berpasangan, kemudian mereka akan mewawancarai satu sama lain. Nah, ketika satu pasangan sudah saling mengenal, mereka diminta untuk memperkenalkan pasangannya ke peserta yang lain. Nah, akan tetapi masih banyak loh icebreaker yang lebih kreatif dan menarik sesuai dengan fungsinya. Ketika opening exercises telah selesai dilakukan, terdapat 3 tujuan penting yang harus dicapai. Yang pertama, team building, yang bertujuan agar peserta dapat saling mengenal, menciptakan semangat kerjasama dan saling ketergantungan atau interdependence. Yang kedua, on the spot assessment, yang bertujuan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan pengalaman dari peserta training. Yang ketiga, ada immediate learning involvement yang bertujuan untuk menciptakan minat awal pada topik training. Dalam mencapai ketiga tujuan tersebut, trainer dapat menggunakan satu opening exercises untuk setiap tujuan atau menggunakan kombinasi, yaitu satu kegiatan untuk ketiga tujuan. Adapun tujuan dari opening exercises yaitu membantu mengembangkan lingkungan training agar peserta lebih engage, mendorong peserta agar lebih aktif dalam program training, dan menciptakan norma-norma positif dalam training. Opening exercise ini paling sebentar dilakukan selama 5 menit dan paling lama 2 jam. Lamanya opening exercise ini tergantung dari durasi training. Berikut terdapat beberapa kegiatan opening exercises dalam program training berdasarkan ketiga tujuan tersebut. Latihan team building dapat membangun sikap positif di antara peserta training dengan meminta mereka untuk mengenal satu sama lain. Jika para peserta telah mengenal sebelumnya, opening exercises ini berguna agar mereka dapat mengenal kembali setelah waktu perpisahan. Kegiatan opening exercises yang bertujuan untuk team building dapat mengembangkan semangat dan perasaan bangga
di antara peserta training. Terdapat banyak kegiatan opening exercises yang dapat memperkenalkan diri para peserta dengan cara yang menarik dan tidak mengancam. Terdapat beberapa contoh kegiatan opening exercises untuk tujuan team building. Yang pertama yaitu name bingo. Instruksinya, para peserta diminta untuk berkeliling ruangan dan saling mengenal. Setiap para peserta bertukar nama dengan seseorang, mereka diminta untuk menuliskan nama tersebut di formulir bingo pada kotak mana saja. Formulir bingo seperti ini. Ketika semua nama telah terkumpul, para peserta diminta untuk menuliskan huruf O pada kotak yang masih kosong. Kemudian, trainer dapat menyalin nama-nama di formulir tersebut di kertas-kertas kecil dan memasukkannya ke dalam sebuah topi. Topi tersebut kemudian diedarkan ke para peserta. Peserta diminta untuk mengambil kertas tersebut. Nah, setiap nama yang terpilih, para peserta harus memberi huruf X pada formulir tersebut. Ketika para peserta mendapatkan 5X secara berturut-turut, baik vertikal, diagonal, ataupun horizontal, peserta dapat berteriak bingo, hingga pada akhirnya para peserta dapat mendapatkan bingo beberapa kali. Nah, ketika nama mereka terpilih, mereka harus memperkenalkan diri mereka dan menyebutkan 3 fakta pribadi tentang dirinya. Yang kedua ada to tell the truth. Jadi, to tell the truth ini merupakan cara yang menyenangkan untuk team building ketika peserta sudah saling mengenal. Instruksinya, peserta diminta untuk menuliskan 3 fakta pribadi yang belum pernah dibagikan sebelumnya pada kartu yang diberikan oleh trainer. Kemudian, trainer dapat mengumpulkan kartu-kartu tersebut, kemudian membagikannya secara acak kepada para peserta. Trainer perlu memerhatikan bahwa tidak ada peserta yang mendapatkan kartu dirinya sendiri. Nah, peserta diminta untuk membacakan kartu tersebut dan diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk menebak pemilik kartu yang sebenarnya. Nah, sebelum menebak pemilik kartu yang sebenarnya, diminta untuk tidak mengungkapkan identitasnya, bahkan jika kartu tersebut berhasil ditebak. Kemudian, pemegang kartu atau trainer dapat berkata, apakah bla 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 pemilik kartu yang sebenarnya. Kemudian, pemilik kartu yang sebenarnya dapat berdiri dan memberikan surprise atau ucapan selamat untuk diri sendiri. Yang ketiga, prediction. Prediction adalah cara yang lebih terbuka namun menyenangkan untuk mencapai tujuan team building. Jadi, peserta akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diminta menebak berdasarkan first impression. Dalam prediction ini, peserta diminta untuk memprediksi bagaimana anggota-anggota kelompoknya menjawab beberapa pertanyaan. Trainer dapat mendorong dan meyakinkan peserta untuk menjawab secara spesifik. Pertanyaan yang diberikan itu biasanya bersifat umum, seperti jenis musik apa yang Anda sukai, atau apa jenis kegiatan rekreasi favorit Anda, atau bisa juga jam berapa biasanya Anda tidur. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disesuaikan kembali. Kemudian, ketika semua pertanyaan telah diberikan, maka peserta yang diprediksi harus memberikan jawaban yang sebenarnya. Yang keempat, TV komersial. Nah, TV komersial ini dapat digunakan pada program training yang durasinya lebih panjang. Jadi, setiap peserta akan dibagi menjadi beberapa tim
yang anggotanya tidak lebih dari 6 orang. Kemudian, mereka diminta untuk membuat iklan TV berdurasi 30 detik yang mengiklankan tim mereka, organisasi mereka, pekerjaan mereka, atau pentingnya topik training yang akan dijalankan. Nah, iklan tersebut harus berisi slogan atau visual yang menggambarkan iklan mereka. Trainer harus memberitahu bahwa konsep umum dan garis besar iklan mereka sudah cukup. Namun, jika peserta ingin memerankan iklannya, maka peserta dipersilakan untuk menampilkannya. Sebelum mereka merencanakan iklan mereka, trainer meminta mereka untuk berdiskusi mengenai iklan TV yang terkenal pada saat ini, seperti penggunaan kepribadian tertentu, humor, atau sebagainya. Nah, peserta diminta untuk menampilkan ide mereka, dan trainer wajib untuk mengapresiasi kreativitas mereka. Selanjutnya, terdapat 2 contoh kegiatan opening exercises yang cocok pada setting virtual training, yaitu YouTube Introduction dan Twitter Introduction. Nah, dalam YouTube Introduction, trainer dapat memulainya terlebih dahulu dengan membuat video perkenalan sekitar 5 menit. Trainer juga perlu mempersiapkan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para peserta dan sampaikan juga tujuan dari YouTube Introduction. Trainer juga harus dapat menyampaikan pesan positif dan memotivasi peserta. Kemudian, trainer dapat mengupload video tersebut ke YouTube dan membagikan linknya kepada para peserta. Trainer meminta para peserta untuk membuat video perkenalan diri. Nah, trainer juga perlu memastikan bahwa semua peserta dapat membuat video seperti yang dicontohkan. Ketika terdapat peserta yang mengalami hambatan dalam membuat video, trainer diharapkan dapat membantu peserta tersebut agar tetap berpartisipasi. Selanjutnya, untuk Twitter Introduction, peserta diminta untuk memperkenalkan diri mereka melalui sebuah tweet yang tidak lebih dari 140 karakter. Kemudian, trainer harus menyiapkan papan tulis yang sudah diberikan kotak-kotak atau grid yang berisikan nama-nama peserta yang akan mengikuti training. Kemudian, trainer dapat memberikan komentar terhadap tweet yang telah dibuat oleh para peserta. Dan bila memungkinkan, trainer dapat meminta peserta untuk menjelaskan hubungan dari tweet mereka dengan topik training. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan opening exercises untuk tujuan yang kedua, yaitu on the spot assessment. Dalam on the spot assessment exercises, peserta diminta untuk membagikan tujuan atau harapan mereka terkait training yang akan dilakukan. Kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait topik atau materi training. Yang ketiga, peserta dapat membagikan pengetahuan atau pengalaman mereka terkait topik training. Yang keempat, peserta diminta untuk menceritakan keberhasilan atau masalah relevan yang dialami dengan topik training. Yang kelima, dapat mengeksplor pendapat atau sikap peserta terkait dengan training yang akan dilakukan. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut dapat membantu trainer untuk memperoleh informasi dalam mengukur keahlian peserta yang akan mendapatkan training. Di sisi lain, peserta juga merasa bahwa mereka berpartisipasi secara langsung. Selain itu, trainer juga dapat meminta informasi yang diinginkan secara spontan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum seperti apa yang memotivasi Anda untuk mengikuti training?
Selanjutnya, terdapat desain exercise yang dapat digunakan oleh trainer dan berfokus pada kekhawatiran peserta yang mungkin dibawa ke dalam sesi training. Concern of a training group. Jadi, instruksinya ialah trainer membagikan indeks card kosong kepada para peserta. Kemudian, peserta dapat menuliskan kekhawatiran yang muncul dan namanya harus dirahasiakan. Berikut beberapa kekhawatiran yang mungkin terjadi. Seberapa lamakah training? Seberapa sulitkah training? Bagaimana caranya agar dapat berpartisipasi secara bebas dan nyaman? Dan akses apa saja yang dapat digunakan untuk bahan bacaan training. Kemudian, peserta dapat mengoper kartu tersebut searah jarum jam. Setiap peserta yang menerima kartu, ia dapat membacanya dan memberi tanda centang pada kartu tersebut jika pernyataannya sama dengan kekhawatirannya. Nah, ketika semua peserta telah kembali mendapatkan kartunya, semua peserta dapat meninjau pertanyaan yang muncul. Kemudian, trainer dapat mengadakan diskusi terbuka terkait dengan kekhawatiran yang muncul. Trainer juga dapat melakukan variasi, yaitu daripada melakukan sesi diskusi, identifikasilah 4 concern yang paling banyak mendapatkan tanda centang. Kemudian, bagilah kelas menjadi 4 kelompok dan mintalah setiap kelompok untuk menguraikan concern pada masing-masing index card. Kemudian, mintalah setiap peserta untuk merangkum diskusinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan opening exercises untuk tujuan yang ketiga, yaitu immediate learning involvement. Nah, dalam immediate learning involvement exercise, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan awal yang terkait dengan konten dari program training. Hal ini berguna untuk mencoba kegiatan belajar yang terkait dengan konten dari program training atau mempresentasikan atau juga mendemonstrasikan keterampilan apa saja yang akan dipelajari dari training. Kegiatan-kegiatan tersebut berguna untuk memperkenalkan program training sehingga peserta tertarik sejak awal sesi. Salah satu cara sederhana melibatkan peserta untuk tujuan tersebut adalah dengan menampilkan slogan atau pepatah menarik yang terkait dengan program training. Kemudian, mintalah peserta untuk memperkenalkan diri atau menyampaikan reaksinya terhadap pernyataan tersebut. Trainer dapat membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil jika jumlahnya terlalu banyak. Berikut merupakan contoh ucapan yang dapat digunakan untuk topik terkenal. Mengapa Anda menundanya sampai besok jika dapat melakukannya hari ini? Untuk topik time management. It's not what you say, but how you say it. Untuk topik communication. There's no I in team. Untuk team building. Manager do things right, leaders do the right things. Untuk topik leadership. Selain itu, terdapat teknik sederhana lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan langsung, yaitu active knowledge sharing. Active knowledge sharing ini merupakan teknik yang bagus untuk menarik peserta secara langsung ke pokok bahasan training. Instruksinya, trainer dapat memberikan daftar pertanyaan yang terkait dengan topik training. Misalnya, mendefinisikan suatu istilah. Contohnya, apakah yang dimaksud dengan leadership? Atau bisa juga memberikan pertanyaan pilihan ganda yang terkait dengan fakta, konsep, kebijakan, dan sebagainya. Contohnya, manakah berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pemimpin yang baik? A.
mau mengambil resiko, B. mau berkorban, C. egois, atau D. peduli pada tim. Peserta juga dapat diminta untuk mengidentifikasi siapa orang yang identik dengan topik training. Misalnya, untuk topik leadership dapat ditanyakan, siapakah Barack Obama? Kemudian, peserta juga dapat diberikan pertanyaan terkait tindakan yang dapat diambil dalam situasi tertentu. Misalnya, pada manajer training dapat ditanyakan bagaimana atau apa yang akan Anda ambil ketika terdapat karyawan yang terus-menerus terlambat. Yang terakhir, dapat juga diberikan pertanyaan kalimat yang belum lengkap seperti bla 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 adalah hal penting yang harus dilakukan agar dapat menjadi pemimpin yang baik. Setelah itu, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Kemudian, peserta juga diundang untuk ke ruangan lain dan mencari orang lain yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak mereka ketahui. Trainer harus mendorong mereka agar dapat saling membantu, sehingga semua pertanyaan dapat terisi. Selain itu, peserta juga diminta untuk membandingkan jawabannya dengan peserta lain dan juga tim kecil. Kemudian, kumpulkanlah kembali peserta dan tinjau kembali jawabannya. Trainer dapat langsung memberitahu jawaban yang tidak mereka ketahui. Selain itu, Jolene Feinstein membagikan ide mengenai webinar warms up. Webinar warms up ini merupakan cara yang bagus untuk menarik peserta training secara langsung ke pokok bahasan training. Apalagi dengan adanya pandemi ini, pastinya kegiatan webinar adalah kegiatan yang sering dilakukan. Nah, webinar warms up ini dapat diterapkan di kelompok manapun dan topik apapun. Webinar warms up, what to do before the webinar begins. Jadi, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh trainer sebelum memulai webinar. Yang pertama, trainer dapat menampilkan serangkaian pertanyaan asa otak secara terus-menerus. Yang kedua, trainer dapat menampilkan video singkat yang mengilustrasikan konsep dari program training. Yang ketiga, trainer dapat memberikan pertanyaan untuk dijadikan bahan diskusi dan tunjukkanlah bagaimana cara menggunakan fitur chat. Yang keempat, trainer dapat memberikan 2 atau 3 pertanyaan survei dan tunjukkanlah bagaimana cara untuk memberikan vote. Saat memulai webinar, trainer dapat menunjukkan hasil surveinya. Yang kelima, trainer dapat menampilkan papan grid 4 seperti ini. Kemudian, tunjukkanlah bagaimana cara menggunakan fitur panah. Berilah pertanyaan dan biarkanlah mereka menjawab dengan fitur panah. Contohnya, pertanyaan, sudah berapa lama Anda mendesain pembelajaran? Di sini ada jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan jawaban D. Nanti mereka memilihnya dengan fitur panah. Yang terakhir, trainer juga dapat menampilkan fakta-fakta menarik yang terkait dengan konsep training. Misalnya, tahukah Anda bahwa bla 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 bla? Nah, fakta-fakta tersebut dapat menarik peserta untuk tergugah dan merasa antusias terlebih dahulu. Multi-purpose exercises. Meskipun dimungkinkan untuk merancang salah satu dari setiap jenis latihan sebagai bagian dari course introduction, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk opening exercises. Walaupun sebenarnya tidak masalah jika trainer memang dari awal sudah berencana demikian. Pendekatan terbaik adalah merancang satu opening exercises yang secara bersamaan sudah merangkum 3 tujuan utama, yaitu team building, on-the-spot assessment, dan immediate learning involvement. Contohnya adalah dengan opening exercise yang disebut dengan rotating peer exchange yang dijelaskan pada figur 3.10.
Figur 3.10, Rotating Trio Exchange. Nah, opening exercise ini merupakan cara yang mendalam bagi peserta untuk dapat berkenalan secara langsung dan terlibat dengan topik training. Pada saat yang bersamaan, informasi penilaian juga dapat diperoleh oleh trainer. Kemudian pada figur 3.10, Rotating Trio Exchange ini, peserta akan dibentuk dalam kelompok yang berisikan 3 orang dan diminta untuk mendiskusikan berbagai pertanyaan yang membantu mereka untuk dapat saling mengenal, mempelajari tentang sikap, pengetahuan, dan pengalaman mereka satu sama lain. Serta mulai mendiskusikan juga tentang topik training yang akan dilakukan. Misalnya, sekelompok manajer dapat dibagi menjadi satu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan diberikan pertanyaan seperti, nasihat apa yang akan Anda berikan pada diri Anda sendiri untuk menjadi manajer yang lebih efektif? Bisa juga, apa yang ingin Anda pelajari dari program training ini? Nah, dengan setiap pertanyaan yang diberikan oleh trainer, kelompok baru dibentuk dengan memilih, menggeser, atau mengganti 2 orang anggota, sehingga semakin banyak jumlah peserta yang dapat saling mengenal. Selanjutnya, figur 3.11, Human Scavenger Hunt. Opening exercise lainnya dapat mendorong team building dan memberikan informasi untuk penilaian yang didasarkan pada perburuan atau scavenger hunt. Peserta menerima serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan nama anggota kelompok lainnya. Peserta diminta untuk membaca beberapa item-item berikut. Kemudian, untuk setiap item-itemnya, temukan seorang dalam kelompok yang sesuai dengan deskripsi dari item tersebut. Tuliskanlah nama depannya di bagian kosong setelah item. Peserta tidak boleh menggunakan nama siapapun lebih dari 1 kali. Misalnya, peserta diminta untuk menemukan seseorang yang memiliki inisial pertama yang sama dengan dirinya, atau seseorang dalam tim yang berpikir seringkali membuang waktu, atau seseorang yang bertemu tim lebih dari 3 jam dalam seminggu. Juga bisa seperti seseorang yang lahir di dalam bulan yang sama, dan lain sebagainya. Figur 3.12, Opening Sequence for Coaching and Counseling Training Program. Yang pertama, Overview of the Program atau gambaran umum dari programnya, yaitu trainer menyambut peserta dan menjelaskan secara singkat perbedaan antara coaching dan counseling. Sebagai coach, manajer mengidentifikasikan kebutuhan akan instruksi dan arahan di antara karyawan. Biasanya secara langsung terkait dengan tugas pekerjaan mereka saat ini. Hubungan coaching ditunjukkan ketika karyawan terbuka untuk nasihat dan menunjukkan sedikit sikap defensif. Sebagai seorang konselor, manajer mengidentifikasikan masalah yang mengganggu kinerja karyawannya. Seorang manajer perlu berlatih untuk beralih dari mode coaching ke mode counseling, agar dia mau terbuka untuk masukan-masukan yang nantinya akan didapatkan dari training tersebut. Trainer menekan peran penting dari masing-masing coaching dan konseling dalam pekerjaan manajerial dan menjelaskan kepekaan yang harus dimiliki manajer dalam mengetahui kapan harus menggunakannya. Trainer memberitahu tujuan-tujuan dari program ini. Yang pertama, untuk mengerti nilai dari coaching dan konseling dalam pekerjaan manajer. Yang kedua, untuk mengetahui kapan harus memberikan coaching dan kapan harus memberikan nasihat melalui konseling. Yang ketiga, untuk menguji bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi peran coaching atau konseling. Yang keempat, untuk mengembangkan kompetensi dasar dalam menerapkan keterampilan coaching dan konseling. Selanjutnya yang kedua ada quartet exchange. Jadi trainer memberikan formulir quartet dan pertanyaan untuk dijadikan bahan dalam diskusi. Misalnya bagaimana Anda telah dilatih atau di-coach dan dinasehati atau di-counsel oleh manajer dalam karir Anda. Kemudian bisa juga seperti mana yang lebih efektif dan mana yang tidak efektif. Kemudian selanjutnya undang 4 peserta untuk berbagi dengan seluruh kelompok mengenai contoh pribadi dari seorang manajer. 2 peserta untuk berbagi contoh manajer yang efektif, dan 2 peserta lagi untuk berbagi contoh manajer yang tidak efektif. Kemudian,
bentuk kuartet baru dan tanyakan kepada mereka untuk mengidentifikasi contoh-contoh tersebut secara spesifik. Sebutkan dalam situasi-situasi apa atau kondisi seperti apa, coaching dan konseling yang pernah dialaminya, atau yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka sebagai manajer. Dapatkan satu contoh untuk masing-masing peserta dan catat kembali pada newsprint. Simpan kembali daftar newsprint ini sebagai bank data contoh yang selanjutnya dapat digunakan dalam desain lainnya. Sekali lagi, bentuk kuartet baru dan tanyakan mereka untuk menjawab pertanyaan apa saja mengenai kekuatan dan kelemahan mereka ketika sedang melatih dan menasihati, atau ketika mereka sedang melakukan konseling dengan karyawan. Sarankan juga agar setiap orang dalam kelompok untuk secara bergiliran menyampaikan tanggapan mereka. Yang ketiga, the difference between a coach and a counselor. Tulis kembali daftar newsprint yang sebelumnya sudah diidentifikasi, beberapa situasi yang dengan jelas membutuhkan coaching, beberapa situasi yang membutuhkan counseling, dan beberapa situasi juga yang mungkin membutuhkan keduanya. Kemudian berikan hangout yang mendefinisikan coaching untuk sebagian kelompok dan yang mendefinisikan counseling untuk sebagian lainnya. Minta setiap peserta untuk membaca definisinya. Kemudian pasangkanlah peserta dengan hangout yang berbeda. Jadi yang mendapatkan definisi counseling dan yang mendapatkan definisi coaching itu berbeda-beda nantinya. Dan sehabis itu mintalah mereka untuk saling menjelaskan satu sama lainnya. Jadi saling bertukar definisi. Yang keempat, initial question about coaching and counseling. Jadi trainer nanti meminta partisipan untuk menanyakan pertanyaan yang mereka miliki tentang pelatihan dan konselor yang efektif. Nah, pertanyaan tersebut dituliskan pada index card, kemudian akan dioper index card tersebut ke dalam kelompok dan akan diputar searah dengan jarum jam. Jadi masing-masing dapat membaca setiap index card. Kemudian mintalah para peserta untuk memberikan tanda centang pada kartu yang mengungkapkan pertanyaan yang penting bagi mereka, sama seperti sebelumnya. Kemudian identifikasi pernyataan yang memiliki jumlah vote atau suara terbanyak dan kemudian menjawab masing-masing pertanyaan tersebut dengan bisa seperti kita memberikan jawaban langsung tapi singkat, bisa juga kita menunda pertanyaan yang paling banyak vote-nya itu di lain waktu yang lebih tepat misalnya dengan program itu, atau bisa juga mencatat bahwa program terkait tidak akan menjawab pertanyaan yang memiliki banyak vote tadi. What to keep in mind when creating opening exercises? Jadi saat kita merancang active training program, trainer dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai pada saat pembukaan sesi pelatihan. Jadi yang pertama adalah level of threat ya. Apakah kelompok yang akan diberikan training terbuka untuk ide atau aktivitas baru, atau apakah ada keraguan dan keberatan dari anggota kelompok tersebut. Selanjutnya membuka training atau exercise yang memperlihatkan kurangnya pengetahuan atau keterampilan dari peserta itu dapat memiliki resiko. Anggota kelompok mungkin belum siap untuk mengungkapkan keterbatasan mereka gitu. Jadi untuk alternatifnya mungkin trainer dapat membuat aktivitas yang meminta peserta untuk berpendapat mengenai sesuatu yang mereka kenal, yang akan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam topik yang sedang dibahas. Yang kedua adalah appropriateness to group norms. Jadi sekelompok manajer eksekutif itu mungkin awalnya tidak suka terlibat dalam games yang ada di training. Kemudian perawat kesehatan dan terapis mungkin merasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan sekelompok ilmuwan penelitian untuk sharing atau berbagi perasaan mereka melalui exercise yang berjudul Rotating Career Exchange. Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka kita harus mempertimbangkan audiens dan merancang program dengan tepat selagi menyiapkan panggung untuk serangkaian training yang akan dilaksanakan. Sekaligus rencanakan juga untuk nanti kegiatan pembuka yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada relevance to training content. Jadi awal dari rancangan program training dapat memberikan kesempatan yang sangat baik bagi peserta untuk langsung memulai mempelajari topik training. Kecuali jika trainer memang berniat untuk mengadakan opening exercise yang melibatkan kegiatan dengan pertukaran nama satu sama lainnya gitu. Jadi semakin dekat exercise dengan konten dari training,
Maka semakin mudah juga nanti transisi yang akan dapat dilakukan untuk desain selanjutnya. Selanjutnya, 10 ways to open an active online virtual training session. Jadi, trainer dapat mengatur panggung untuk interaktivitas terlebih dahulu. Perlu diketahui juga bahwa kelas online memiliki tingkat bolos yang sangat tinggi. Jadi, trainer itu dapat mencegah tindakan bolos tersebut dengan mencoba interaktif di awal training. Dalam kelas tatap muka biasa, trainer sering menghabiskan waktu pada menit-menit awal untuk berbagi sesuatu tentang diri peserta. Nah, praktik ini penting dalam meninjau agenda exercise atau harus dipertahankan setelah melihat pengaturan online juga. Sebagai tugas pertama, trainer dapat meminta peserta untuk mengirimkan unggahan ke grup atau menguraikan minat mereka tentang training yang akan dilakukan. Langkah yang pertama, trainer dapat mengundang peserta training untuk bergabung 10 menit lebih awal, sehingga mereka lebih siap terlebih dahulu dan untuk mengurangi kesalahan teknis yang ada. Yang kedua, trainer dapat mempersiapkan diri sejak awal, sehingga dapat menyapa setiap peserta dengan namanya saat mereka masuk atau bergabung, dan dapat membuat mereka merasa diterima. Yang ketiga, libatkanlah peserta training untuk mengawali dengan aktivitas, seperti pertanyaan polling dengan memberikan beberapa ide di awal. Melibatkan mereka dalam kegiatan ini sangat penting. Kemudian yang keempat, pasang rolling slideshow untuk memberitahu aturan dan rangkaian acara yang hendak dilakukan. Kemudian yang kelima, trainer dapat membantu peserta untuk merasa nyaman dengan platform yang akan digunakan untuk mengundang mereka dalam mengklik atau mengetik di layar. Yang keenam, mainkan musik yang beat-nya naik atau upbeat untuk mengatur nada-nada yang menarik sepanjang jalannya training akan dilakukan. Kemudian yang ketujuh, trainer dapat menyalakan webcam untuk menyapa dan undanglah peserta melakukan hal tersebut. Hal ini tergantung kembali lagi kepada trainer apakah mereka mewajibkan peserta untuk menyalakan webcam pada awal sesi atau sepanjang training berlangsung. Apakah selalu dinyalakan atau tidak juga kembali lagi kepada trainer. Kemudian yang kedelapan, tetapkanlah ekspektasi dengan memberitahu peserta bahwa kegiatan training ini akan menjadi sesi interaktif. Kemudian trainer juga dapat meminta peserta untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang mungkin ada di sekitarnya. Dan ketika semua itu sudah dilakukan, trainer juga dapat meminta bantu peserta untuk raise hand setelah mereka melakukan hal tersebut. Yang kesembilan, trainer harus melihat keaktifan dari kelompok training dan mintalah setiap anggota atau peserta untuk menunjukkan apakah mereka terlibat sepenuhnya dalam training ini. Dan dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana keseriusan mereka mengenai training yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang 10, undanglah peserta untuk terhubung satu sama lain melalui obrolan untuk membentuk hubungan yang membantu mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam lingkup training ini. Walaupun trainer telah merancang kegiatan opening exercises dengan kreatif, namun opening exercises ini dapat gagal jika kelompok training enggan untuk berpartisipasi atau adanya peserta yang dominan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperoleh partisipasi aktif dari peserta training pada tahap opening exercises. Berikut terdapat 10 cara yang dapat digunakan untuk memperoleh partisipasi aktif dari peserta training. Yang pertama ada diskusi terbuka. Jadi, trainer dapat mengajukan pertanyaan ke seluruh kelompok. Diskusi terbuka dapat digunakan jika trainer yakin bahwa beberapa peserta ingin berpartisipasi. Dalam diskusi terbuka, biarlah peserta berpartisipasi secara sukarela. Yang kedua, respon card. Trainer akan membagikan index card dan meminta peserta untuk menjawab secara anonim untuk pertanyaan yang diberikan. Respon card dapat digunakan untuk menghemat waktu dan agar peserta yang pemalu dapat ikut berpartisipasi. Yang ketiga, polling. Kumpulkan polling dari semua peserta atau bisa juga menggunakan kuesioner dan dihitung di tempat. Gunakan polling jika ingin mendapatkan data yang cepat dan dalam bentuk kuantitatif. Yang keempat, subgroup discussion. Trainer
dapat membagi peserta menjadi subkelompok yang anggotanya terdiri dari 3 orang atau lebih untuk berbagi dan mencatat informasi yang ada. Subgroup discussion ini dapat digunakan jika trainer memiliki waktu yang cukup untuk memproses pertanyaan dan masalah yang ada. Yang kelima ada partner. Jadi, peserta diminta untuk saling berpasangan dan berilah instruksi untuk mengerjakan tugas dan mendiskusikan key question atau pertanyaan kunci. Metode partner ini dapat digunakan jika trainer ingin melibatkan semua peserta namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan diskusi pada kelompok kecil. Yang keenam, berkeliling atau go around. Trainer dapat mengelilingi kelompok dan mendapatkan tanggapan yang singkat untuk key question. Metode ini dapat digunakan ketika trainer ingin mendapatkan sesuatu yang cepat dari setiap peserta. Yang ketujuh, games. Trainer dapat menggunakan permainan populer atau kuis untuk mendapatkan ide atau pengetahuan dari peserta training. Games dapat digunakan untuk merangsang energi dan keterlibatan dari peserta training. Yang kedelapan, calling on the next speaker. Peserta diminta untuk mengangkat tangan ketika mereka ingin menyampaikan pendapatnya atau pandangannya. Dan mintalah pembicara dalam kelompok yang bukan trainer untuk memanggil pembicara selanjutnya. Yang kesembilan ada panel. Jadi, trainer dapat meminta sejumlah kecil peserta untuk menyampaikan atau mempresentasikan ide mereka di depan seluruh kelompok. Panel dapat digunakan ketika memiliki waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan yang serius dari pertanyaan trainer. Yang terakhir ada fishbowl. Jadi, trainer meminta sebagian peserta untuk membentuk lingkaran diskusi dan peserta yang tersisa diminta untuk membentuk lingkaran di sekeliling mereka dan mendengarkan di sekitar mereka. Fishbowl digunakan untuk membantu peserta agar fokus ke diskusi kelompok besar. Walaupun memakan waktu, metode ini adalah metode yang terbaik untuk menggabungkan manfaat dari diskusi kelompok besar dan kecil. Nah, trainer dapat menggabungkan beberapa metode dari 10 metode yang sudah saya jelaskan tadi untuk mendapatkan partisipasi dari peserta training. Sekian penjelasan dari kami mengenai creating opening exercises. Semoga dapat dipahami ya. Hari Minggu pergi sama si El, jalan-jalan beli stroberi. Saya, Felicia dan Gabriel, pamit undur diri. Terima kasih.